untuk meminta sesuatu, untuk berdoa. Tapi nggak tahu ya, karena orang tujuan ke sana itu berbeda-beda. Namun kalau tujuannya nggak baik, mereka itu akan disesatkan. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga di awal tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas misteri tentang Gunung Komodo. Salah satu kawasan di sekitar Teluk Balikpapan. Selain pemandangannya yang memukau, terdapat situs sejarah di sana. Bahkan ada kisah mistisnya yang ada di sekitar Gunung Komodo yang terkait dengan tempat angker di sekitarnya. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Di sekitar Teluk Balikpapan ada Gunung Komodo yang terletak di Kelurahan Gunung Komodo, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, kalian harus tahu nih, ini bukan tentang gunung tinggi loh ya. Tapi Gunung Komodo ini adalah suatu kawasan yang berbukit, yang tanjakannya begitu tinggi. Bahkan bentuknya itu seperti gunung yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Namun nama Gunung Komodo ini dinamakan oleh warga lokal Balikpapan itu sendiri. Dalam sejarahnya teman-teman, pada masa kolonial Belanda, kawasan Gunung Komodo ini menjadi pusat eksplorasi minyak setelah ditemukannya sumur minyak Matilda, sehingga menarik banyak pendatang, seperti orang dari Sulawesi, seperti orang dari Banjar, seperti orang dari Jawa, bahkan dari Tionghoa. Saat ditemukan sumur minyak di Balikpapan, teman-teman, pada 10 Februari tahun 1897. Dari situlah teman-teman, Balikpapan mulai menerima para pendatang dari berbagai daerah. Ya, dari berbagai kota. Karena sumber minyak di Balikpapan begitu sangat melimpah, begitu sangat menjanjikan gitu loh. Sehingga perekonomian pun melonjak. Para pendatang pun silih berganti. Bahkan berita tentang minyak ini teman-teman menyebar. Jadi banyak banget pendatang di Balikpapan karena ditemukannya sumber minyak di Balikpapan itu. Menjadi awal perkembangan industri minyak terbesar di Balikpapan. Bahkan merupakan terbesar kedua di Indonesia. Setelah kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini masih seputar dalam sejarahnya ya. Pada masa penjajahan Jepang, teman-teman, Gunung Komodo ini digunakan sebagai lokasi pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh militer Jepang. Ya, tujuannya untuk strategis militer karena letaknya yang tinggi dan dekat banget dengan industri minyak, serta menjadi jalur penting di Balikpapan. Saat pada masa pendudukan Jepang, Jepang ini selalu memastikan pasokan minyak yang stabil bagi keperluan perang Jepang pada saat Perang Dunia II. Ada juga terdapat makam Aji Kumala, teman-teman, yaitu makam putra Sultan Kutai, Aji Kumala bin Sultan Aji Muhammad Sulaiman, yang dikenal sebagai Pangeran Kerta Intan. Aji Kumala, teman-teman, wafat pada tahun 1908 dan ditemukan makamnya pada tahun 2008. Di Gunung Komodo itu juga teman-teman difasilitasi mercusuar. Ya, mercusuar Gunung Komodo. Dan mercusuar itu menjadi salah satu menikmati pemandangan sekitar dengan jalan akses yang begitu menanjak yang hanya dapat dilalui satu kendaraan yang bisa masuk. Jadi kalau ada kendaraan lain, mereka tuh harus ganti-gantian dan harus mengalah salah satunya. Di Gunung Komodo itu juga teman-teman ada pemukiman warga. Walaupun pemukiman itu pernah terjadi kebakaran pada tahun 2020 dan 2023. Dan pada saat itu, kebakaran itu menyebabkan kerusakan. Namun, ada sebagian warga membangun bangunan permanen di sekitarnya.
Nah, kalau para pengunjung berkunjung ke Menara Mercusuar, mereka akan disuguhkan oleh pemandangan yang begitu sangat indah, yang nggak kalah dengan kawasan yang lain. Ya, terlihat semua dari atas, apalagi kalau menjelang sore. Sunsetnya itu sangat indah. Bahkan, mercusuar Gunung Kemendur itu menjadi objek wisata pada zamannya. Namun, di balik keindahan di Gunung Kemendur itu, ada cerita mistis. Ada beberapa orang yang berkunjung ke Gunung Kemendur. Mereka pergi ke makam Aji Kemala. Mereka itu mengaku merasa ada kehadiran orang lain di sekitar mereka. Bahkan selama di perjalanan menuju ke makam Aji Kemala, mereka itu sudah seperti ada yang awasin gitu loh. Seperti ada yang ikutin, bahkan seperti ada yang ikut berjalan juga bersama mereka dari kejauhan. Dan mereka juga mencium aroma-aroma aneh. Antara itu dupa, aroma bunga-bunga yang gak jelas gitu, entah bunga apa yang gak bisa dijelaskan. Bahkan mereka itu mencium aroma dupa yang begitu sangat menyengat, padahal belum sampai ke makam Aji Kemala itu. Ya, intinya merasa kayak nggak nyaman gitu loh. Padahal mereka pergi itu pada pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Mereka pun melintasi gua. Ya, gua bekas pendudukan Jepang. Mereka pun melihat sepanjang jalan itu kain kuning, teman-teman. Pokoknya auranya itu sangat kental lah, membuat bulu kuduk merinding, apalagi kalau mereka berkunjung pada malam hari. Nah, ada yang mengatakan kalau mereka berkunjung ke Aji Kemala itu untuk meminta sesuatu, untuk berdoa. Tapi nggak tahu ya, karena orang tujuan ke sana itu berbeda-beda. Namun kalau tujuannya nggak baik, mereka itu akan disesatkan, teman-teman. Ya, entah itu dari penunggunya atau bagaimana, tapi mereka itu seperti kayak lama banget baru sampai. Kalau mereka itu sudah niatnya bagus dan nggak berpikir macam-macam, mereka akan cepat sampai dan ditemukan tuh makam Aji Kemala. Ada juga teman-teman cerita lainnya dari warga lokal. Mereka itu melihat sosok penampakan tanpa kelapa di sekitar jalan minyak, bahkan di kilang minyaknya. Nah, kilang minyak ini juga nggak jauh teman-teman dari Gunung Kemendur. Konon dinyatakan teman-teman, penampakan kelapa itu adalah kelapa seorang tahanan yang dipenggal oleh pendudukan Jepang. Konon penampakan tanpa kelapa itu teman-teman adalah arwah seseorang yang diduga dipenggal pada masa penjajahan Belanda. Selain itu teman-teman ada laporan oleh seorang pengendara. Kalau mereka melintas itu seperti berat gitu loh. Seperti ada yang menumpangi. Bahkan kalau sudah melewati kawasan itu, mereka itu akan kayak los banget gitu loh. Kayak ringan. Dan mereka juga mencium aroma bau yang menyengat di sepanjang jalan, dekat dengan Gunung Kemendur. Kawasan Gunung Kemendur ini juga teman-teman berdekatan dengan Gunung Dups, yang dikenal dengan kisah mistis hantu Suster Maria. Sehingga beberapa orang mengaitkan dengan keseluruhan nuansa mistis di sekitar area Gunung Kemendur. Walaupun banyak cerita, bermacam versi teman-teman. Penting diingat kalau cerita mistis dan tempat kepercayaan terhadap makam keramat Aji Kemala merupakan budaya, tradisi-tradisi lokal yang perlu dihormati. Dan walaupun cerita mistis ini belum terbukti secara ilmiah, nggak sedikit warga Balikpapan ini sangat percaya akan hal itu. Dan cerita tentang hal mistis yang ada di Gunung Kemendur sudah sangat melegenda secara turun-temurun. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!